Kartini sebagai simbol feminisme atau alat kolonialisme. Kita diajari sejak kecil bahwa Kartini adalah pahlawan, lambang emansipasi, tokoh perempuan yang membuka jalan bagi kesetaraan. Tapi, apakah itu kisah yang sebenarnya? Apa jadinya jika simbol yang kita agungkan ternyata dibentuk oleh tangan penjajah? Apa jadinya jika suara yang kita anggap milik bangsa justru disunting, disusun, dan disebarluaskan oleh kekuasaan yang ingin mengendalikan pikiran? Di balik kebaya putih dan senyuman lembut dalam foto hitam putih itu, tersembunyi kisah yang lebih kompleks, kisah tentang seorang perempuan bangsawan Jawa yang menulis surat-surat penuh keberanian. Namun kematiannya justru melahirkan mitos yang dikendalikan oleh kolonialisme. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa atau priai. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Sebagai anak perempuan, Kartini dipingit saat remaja, tradisi yang mengekang kebebasan perempuan kala itu. Namun dalam kesunyian pingitan itu, Kartini memberontak dalam diam. Lewat buku dan surat, ia membuka jendela dunia. Ia berkorespondensi dengan sahabat-sahabat Eropa, seperti Stella dan Rosa Abendanon. Dari sanalah kita mengenal isi pikirannya. Kartini bicara soal pendidikan bagi perempuan, hak untuk memilih jalan hidup, dan penolakan terhadap tafsir agama yang menindas. Ia beranggapan agama seringkali membuat perempuan semakin terjajah, bukan karena ajarannya, tapi karena tafsir para lelaki. Pernyataan itu mengguncang, tapi juga memancing tanya, bagaimana bisa seorang perempuan muda dari Jawa yang terkurung dalam pingitan punya pandangan sekritis itu jika bukan karena pengaruh luar. Kartini meninggal muda di usia 25 tahun, hanya beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Tapi justru setelah ia wafat, surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan oleh Jacques Henry Abendanon, seorang pejabat tinggi Belanda. Jadilah sebuah buku yang berjudul Door Duisternis Tot Licht, habis gelap, terbitlah terang. Judul yang indah, namun apakah niatnya seindah itu? Mengapa pejabat kolonial tertarik menyebarkan surat-surat Kartini? Pramudia Anantatur, sastrawan besar Indonesia, menulis, Kartini diangkat bukan karena perjuangannya, tapi karena dia cocok untuk membenarkan narasi Belanda bahwa penjajah membawa kemajuan dan pencerahan. Kartini tidak menyerukan revolusi, tidak mengangkat senjata. Ia menulis dalam bahasa penjajah, dan karena itu ia menjadi simbol yang aman bagi kolonialisme, simbol pencerahan yang dikendalikan dari balik meja kekuasaan. Namun, tidak adil jika kita mengabaikan semangat Kartini. Ia menolak poligami, menolak pingitan, menolak sistem kasta. Ia menulis, kami ingin bebas dari belenggu adat, dari hukum yang mengikat hanya kepada perempuan. Kartini percaya bahwa pendidikan adalah kunci kebebasan perempuan, dan meskipun pikirannya dipengaruhi oleh dunia barat, semangat yang ia bawa bersifat lokal dan sangat manusiawi. Tokoh feminis Indonesia, Julia Suryakusuma, menyebut Kartini sebagai batu fondasi gerakan perempuan Indonesia. Sedangkan Ayu Utami, penulis kenamaan, mengatakan, justru karena Kartini ada dalam struktur kolonial, maka kritiknya menjadi semakin tajam dan kompleks. Jadi, apakah dia pejuang, atau alat, atau seorang manusia biasa yang mencoba melawan sistem dari dalam? Kartini bukan satu-satunya perempuan hebat. Dewi Sartika membuka sekolah perempuan pertama di Bandung. Pada ke-1904, Rasuna Said menyuarakan emansipasi dalam semangat anti-kolonial. Maria Walanda Maramis memperjuangkan hak suara perempuan di Minahasa. Namun nama mereka tidak seterkenal Kartini. Profesor Ruth McVeigh dari Cornell University menulis, tokoh yang diangkat oleh negara bukan yang paling berjasa, tapi yang paling bisa dikendalikan. Dan sekali lagi, kita diajak bertanya, siapa yang menulis sejarah kita? Siapa yang menentukan? Siapa yang dikenang? Dan siapa yang dilupakan? Hari ini, nama Kartini dirayakan dalam lomba rias, peragaan kebaya, dan seremoni formal. Tapi, apakah itu semangat yang ingin ia wariskan? Apakah perjuangan Kartini adalah soal kebaya? Atau soal keberanian berpikir? Gerakan feminisme modern di Indonesia berdiri di atas pondasi yang lebih luas dari sekadar Kartini. Tapi ia tetap menjadi simbol, sekaligus cermin. Cermin yang mengajak kita bertanya, apakah kita sudah benar-benar bebas, atau masih berada dalam sistem yang terus-menerus memilih simbol, bukan substansi? Jadi, Kartini sebagai simbol feminisme atau alat kolonialisme? Mungkin ia adalah keduanya. Kartini bukan malaikat tanpa celah, tapi juga bukan boneka tanpa suara. Ia adalah manusia lahir dalam sistem yang menindas, hidup dalam ruang sempit feodalisme, dan berpikir melampaui zamannya. Surat-suratnya adalah jeritan dan sekaligus harapan. Namun ketika kolonialisme mengambil suaranya, menyusunnya dalam buku,
dan menjadikannya simbol, kita harus bertanya, suara siapa yang sebenarnya kita dengar? Kartini atau Abendanon? Pramudia Anantatur berkata, kita tidak boleh melihat Kartini sebagai pahlawan yang berdiri sendiri. Kita harus melihat sistem yang membentuknya, yang mengurungnya, dan yang kemudian memanfaatkannya. Hari ini, nama Kartini dirayakan, tapi apakah semangatnya masih hidup? Apakah kita masih mengagungkan simbol, tapi mengabaikan substansi? Masih menyebut nama Kartini, tapi membungkam suara perempuan. Kartini tidak sempurna, tapi justru karena itu, ia penting. Ia bukan patung. Ia adalah percakapan. Ia adalah pertanyaan. Ia adalah awal dari pemikiran yang harus terus kita hidupkan. Karena feminisme bukan milik masa lalu. Ia adalah perjuangan hari ini. Ia adalah pilihan untuk mendengar, bertanya, dan berpikir kritis, bahkan terhadap pahlawan yang sudah kita kenal seumur hidup.